Di video kali ini, izinkan kami untuk membahas sekilas sejarah awal mulanya berdiri pesantren Persatuan Islam di Kabupaten Garut. Sebelum ke topik pembahasan, ada baiknya kami menginformasikan sekilas tentang tokoh yang begitu besar peranannya terhadap pesantren Persis di Garut. Siapakah mereka? Mereka yang merupakan tokoh perintis Persatuan Islam di Garut, dikenal dengan 4 din. Din yang pertama, almarhum Kiai Haji Jamaluddin Mamun. Din kedua, almarhum Kiai Haji Syihabuddin. Din ketiga, Kiai Haji Komarudin A.S. Al-Haj. Dan yang keempat, Kiai Haji Zainuddin Masdiani. Pada awal berdirinya, struktur kepemimpinan pesantren Persis Garut dipegang oleh keempat pendirinya. Biro Administrasi dipegang oleh Kiai Haji Syihabuddin. Biro Pendidikan dan Dakwah dipegang oleh Kiai Haji Komarudin A.S. Al-Haj. Dan Biro Harta Benda dipegang oleh Kiai Haji Jamaluddin. Sedangkan pucuk pimpinannya dipegang oleh Kiai Haji Zainuddin Masdiani, tahun 1968 sampai tahun 1971. Selain sebagai pimpinan pesantren Persis Garut, Zainuddin juga menjabat sebagai ketua pimpinan cabang Persatuan Islam Garut yang pertama. Setelah kepemimpinannya berakhir, pesantren kemudian dilanjutkan oleh Syihabuddin, tahun 1971 sampai tahun 1979. Baiklah, kami lanjut ke topik pembahasan. Simak selengkapnya. Pada tahun 1960, almarhum Haji Memen Abdurrahman membangun pesantren At-Taqwa di Rancabogo, Tarogong, dan beliau mewakafkannya. Pesantren At-Taqwa tersebut sejatinya merupakan pesantren Persatuan Islam pertama di Kabupaten Garut. Pesantren tersebut pertama kali dipimpin oleh Al-Ustadz almarhum Kiai Haji Zainuddin Masdiani, yang dibantu oleh almarhum Kiai Haji Syihabuddin dan istrinya, yaitu Al-Ustazah Aminah Dahlan. Selanjutnya, topik mengenai 3 pondok pesantren terpopuler di Garut yang menjadi awal mula berdirinya pesantren Persis di Kabupaten Garut. Yang pertama, Pesantren Persatuan Islam Garut, sekarang namanya dikenal menjadi Pesantren Persis nomor 19, Bentar. Persatuan Islam Cabang Garut mendirikan sebuah masjid di Jalan Guntur, yaitu di Bentar Garut, Kecamatan Garut Kota, tahun 1965. Selain dipergunakan sebagai tempat ibadah dan pengajian, di masjid tersebut diselenggarakan pula kegiatan pendidikan ibtidaiyah atau madrasah diniyah. Madrasah tersebut merupakan cikal bakal pesantren Persatuan Islam di Garut. Tahun 1967, Persatuan Islam Cabang Garut yang diprakarsai oleh Al-Ustadz Komarudin A.S. Al-Haj dan Al-Ustadz Jamaluddin Mamun, mendirikan sebuah bangunan, yang terdiri dari 3 ruang belajar. Bangunan tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai pesantren, dengan membuka jenjang tajiziyah dan sanawiyah. Pesantren tersebut dipimpin oleh Al-Ustadz Syihabuddin, dan Ibu Aminah Dahlan, yang kemudian bernama Pesantren Persatuan Islam Garut, sekarang namanya dikenal menjadi Pesantren Persis nomor 19, Bentar. Sementara itu pesantren At-Taqwa di Rancabogo, setelah kepindahan Al-Ustadz Syihabuddin ke Pesantren Persatuan Islam Garut di Bentar, serta kepindahannya Al-Ustadz Zainuddin ke Bandung, kegiatannya menyusut dan sempat terhenti. Pesantren Persatuan Islam Garut terus berkembang, santrinya mulai berdatangan dari luar kota, dari 3 ruang yang ada. 1 ruangan digunakan untuk pemodokan santri putri, 1 ruangan untuk guru pembimbing, dan 1 ruangan untuk kelas. Pesantren kemudian membangun gedung tambahan baik untuk tempat belajar maupun pemodokan bagi para santrinya. Hingga tahun 1978 pesantren telah memiliki 8 ruang belajar, 5 ruang pemodokan putri,
1 bangunan untuk perumahan 2 orang guru pembimbing, beserta fasilitas lainnya. Hingga tahun 1978, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan untuk tingkat ibtidaiyah atau diniyah, tajiziyah, dan sanawiyah, dengan 677 orang santri termasuk 76 santri putri yang tinggal di pondok, serta 36 orang santri putra, yang ditampung di rumah Al-Ustadz Syihabuddin, dan Al-Ustadz Jamaluddin. Perkembangan pesantren tersebut ternyata tidak diimbangi oleh pengembangan sarana fisik karena luas tanah yang terbatas. Kiai Haji Syihabuddin memimpin pesantren Persis Garut, dengan berbagai inovasi dan pengembangan. Hal ini terlihat dengan banyaknya santri yang belajar di pesantren Persis Garut, bahkan sampai tidak bisa tertampung lagi. Pesantren Persatuan Islam Garut II, yang sekarang dikenal dengan Pesantren Persis Tarogong, dahulu mereka menyebutnya dengan Pesantren Rancabogo. Pada tahun 1978, Kiai Haji Syihabuddin mengajukan permohonan kepada pimpinan cabang Persatuan Islam Garut, untuk mengembangkan pesantren ke daerah Rancabogo Tarogong. Tetapi permohonan tersebut tidak bisa terpenuhi oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Garut. Maka kemudian Al-Ustadz Syihabuddin berinisiatif mengajak beberapa asatidz, di antaranya Al-Ustadz Maman Nur Zaman, Al-Ustadz Yusuf Hidayat, Al-Ustadz Sopandi dan Al-Ustadz Abdul Majid, mengumpulkan uang pribadi mereka untuk uang muka pembelian sebidang tanah, seluas kurang lebih 6.000 meter persegi, di dekat lokasi pesantren At-Taqwa Rancabogo. Kemudian dibantu oleh Muhammad Natsir, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, mengajukan permohonan dana terhadap pemerintahan Arab Saudi. Alhasil, alhamdulillah, pemerintah kerajaan Arab Saudi menggelontorkan dana untuk biaya pembangunan pesantren. Pada tahun 1980, Persatuan Islam Cabang Garut membangun sebuah kompleks pesantren di Rancabogo Tarogong. Pada tanggal 2 Syaban tahun 1400 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Juni tahun 1980 Masehi. Kompleks pesantren tersebut diresmikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji E. Abdurrahman, selaku Ketua Umum Pusat Pimpinan Persatuan Islam, dan almarhum Muhammad Rum, mewakili Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat. Selanjutnya pesantren ini diberi nama Pesantren Persatuan Islam Garut II, yang diasuh oleh Al-Ustadz Syihabuddin dan istrinya, Ibu Aminah Dahlan. Sedangkan pesantren di Bentar Garut Kota, diberi nama Pesantren Persatuan Islam Garut I, yang dikelola oleh Al-Ustadz Jamaluddin Mamun, dan Al-Ustadz Aceng Sakaria. Dengan demikian pesantren At-Taqwa Rancabogo yang sebelumnya sempat terhenti, dilanjutkan kembali sebagai perluasan, dari Pesantren Persatuan Islam Garut. Selanjutnya pada tahun 1983, lokasi Pesantren Persatuan Islam Garut II, terpotong oleh pembangunan jalan. Dan pemerintah Garut, tanahnya diganti dengan bangunan yang baru, sebanyak 3 ruangan kelas, yang sekarang digunakan TK Persis, yang berada di belakang Masjid Ihyaul Islam. Berdirinya 2 pesantren Persatuan Islam di Garut, membuat perkembangan dakwah Persatuan Islam pun semakin pesat. Ini terlihat dari dimekarkannya Persatuan Islam Cabang Garut menjadi 4 cabang pada tahun 1984. Pesantren Persatuan Islam Garut I, berada dalam wilayah Persatuan Islam Cabang Garut Kota. Sementara Pesantren Persatuan Islam Garut II, berada dalam wilayah kelola Persatuan Islam Cabang Tarogong. Sejak itu pesantren berubah nama menjadi Pesantren Persatuan Islam Tarogong, yang dulu dikenal sebagai Pesantren Rancabogo. Dan yang ketiga, Pesantren Persatuan Islam, nomor 99, Rancabango. Pada tahun 1987 Masehi, Kiai Haji Jamaluddin Mamun pimpinan Pesantren Persatuan Islam nomor 19 Bentar, mengadakan musyawarah dengan beberapa tokoh ulama Persatuan Islam di Garut, di antaranya, Kiai Haji Aceng Sakaria, Dr. Andes Haji Entang Muhtar Z.A., dan Dr. Andes Ayat Hidayat. Disepakati untuk mencari tempat baru sebagai proyek pengembangan pesantren. Beliau berinisiatif, dan mulai membangun bangunan di atas tanah milik beliau, yang kala itu masih digunakan lahan kebun jeruk. Pembangunan sarana pesantren dilakukan secara bertahap,
mengingat keterbatasan dana yang dimiliki. Berbarengan dengan momen Tahun Baru Hijriah, pada tanggal 1 Muharram 1409 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Agustus tahun 1989 Masehi, secara resmi pesantren Rancabango diresmikan oleh Bupati Garut, Bapak Haji Momon Ganda Sasmita, di atas tanah seluas 630 tumbak atau 8.820 meter persegi. Sarana awal yang tersedia pada waktu itu ruang belajar 6 lokal berikut musola, asrama putera 2 lokal, perumahan asatiza 6 lokal, berikut asrama puteri. Adapun untuk memulai kegiatan belajar mengajar didatangkan tenaga pengajar asatis, dan santri sebanyak 50 orang dari Pesantren Persatuan Islam 19 Bentar Garut, secara sukarela untuk belajar di Pesantren Rancabango. Cikal bakal pendirian Pesantren Rancabango tak bisa dilepaskan dari keberadaan Pesantren Persatuan Islam 19 Bentar Garut, selaku induk Pesantren Persatuan Islam di Garut. Mengingat keterbatasan tempat yang dimiliki untuk perluasan dan pengembangan pesantren pada waktu itu, maka dipilihlah lokasi yang berada di Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong, tepat di bawah kaki Gunung Guntur. Karena masyarakat Rancabango asing terhadap Pesantren Persatuan Islam sebagai batu loncatan, maka dibuatlah Yayasan Ihyaus Sunnah yang diketuai langsung oleh Kiai Haji Jamaluddin Mamun sendiri. Pada tahun 1994 telah terjadi serah terima wakaf kepemilikan tanah dari pihak Yayasan Ihyaus Sunnah yang diwakili oleh Kiai Haji Jamaluddin Mamun kepada PP Persatuan Islam yang diwakili oleh Ketua Umum PP Persatuan Islam Kiai Haji Al-Latif Muhtar MA. Semenjak saat itu, resmi sudah Pesantren Rancabango berada di bawah binaan bidang tarbiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam dengan nama Pesantren Persatuan Islam Nomor 99 Rancabango.